Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Abdul Syukur dan teman-teman sekalian. Kami akan membahas mengenai peristiwa Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Bisa di next slide? Materi ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah Sejarah Indonesia masa awal kemerdekaan sampai demokrasi terpimpin dengan kode MK 14.03600049 dengan dosen pengampu Dr. Abdul Syukur MPum. Bisa di next. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Monika Damayanti dengan NIM 14.03619029, Alika Bayu dengan NIM 14.03619033 dan Aini Sofia Rahmatilla dengan NIM 14.03619027. Bisa di next. Berikut materi yang akan kami bawakan. Yang pertama mengenai latar belakang dari peristiwa Bandung Lautan Api, lalu tokoh yang terlibat dari peristiwa Bandung Lautan Api, alur peristiwanya, dan akhir peristiwa dari Bandung Lautan Api. Silahkan di next. Oke, materi pertama akan dibawakan oleh Aini Sofia Rahmatilla. Silahkan Aini. Baik, terima kasih Monik. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi pertama yaitu latar belakang peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan terjadi kekosongan pemerintahan di Indonesia dan diambil alih oleh Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun tidak sampai di situ perjuangan Indonesia karena setelah Jepang menyerah pada sekutu, pasukan sekutu ingin kembali menguasai Indonesia. Pasukan sekutu Belanda yang dibantu oleh Inggris ingin kembali menguasai Indonesia dengan mengirim pasukan Inggris dan Mika. Pasukan sekutu ingin menjadikan kota Bandung sebagai markas mereka, namun dihalangi oleh adanya pembakaran kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946 yang dikenal dengan Bandung Lautan Api. Jadi pasukan sekutu ini datang ke beberapa wilayah di Indonesia, ingin kembali menguasai Indonesia dengan cara mereka ke beberapa wilayah untuk membebaskan para tahanan pasukan sekutu untuk menguasai Indonesia kembali dan juga mengambil senjata-senjata di beberapa tempat termasuk di kota Bandung untuk menguasai kembali Indonesia. Bagian materi kedua ada tokoh yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Ada 3 tokoh. Yang pertama itu ada Kolonel Abdul Haris Nasution. Nah, Kolonel Abdul Haris Nasution ini bertugas merancang strategi perang dan menyuruh untuk mengevakuasi penduduk kota Bandung. Karena diperkirakan bahwa jika memang terjadi perlawanan secara langsung, 1 lawan 1 antara bangsa Indonesia dan pasukan sekutu, kemungkinan besar bangsa Indonesia akan kalah dari segi jumlah pasukan sekutu, dari segi jumlah pasukan, maupun dari teknologi militer yang digunakan. Jadi dirundingkan dan dirancang strategi daripada Bandung dikuasai oleh pasukan sekutu, lebih baik Bandung dengan segala gudang, markas gudang dan sebagainya itu lebih baik untuk dibakar atau dibumi hanguskan. Dan sebelumnya itu dilakukan evakuasi penduduk kota Bandung. Yang kedua ada Muhammad Toha. Nah, Muhammad Toha ini menghancurkan markas para sekutu termasuk gudang mesiu, dayuh-kolot, atau amunisi senjata yang dimiliki oleh sekutu. Kenapa dihanguskan? Karena kalau misalnya tidak dihanguskan, bisa jadi kemungkinan besar amunisi atau senjata tersebut akan diambil oleh sekutu dan digunakan untuk melakukan perlawanan atau melakukan penyerangan terhadap bangsa Indonesia. Makanya dihanguskan atau dihancurkan oleh Muhammad Toha. Yang ketiga ada Sultan Syahrir. Nah, Sultan Syahrir ini bersama Nasution merancang strategi perang dan menyuruh untuk mengevakuasi penduduk kota Bandung. Baik, itu saja dari saya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Aini.
selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih alur peristiwa dari Bandung Lautan Api sendiri. Mungkin teman-teman di sini udah tahu ya tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi peristiwa Bandung Lautan Api ini merupakan sebuah peristiwa pembakaran kota Bandung yang dilakukan oleh TKR beserta juga dengan rakyat-rakyat Bandung. Nah, kalau misalkan kita melihat dari bagaimana sih alur peristiwa Bandung Lautan Api ini, jadi peristiwa tersebut itu nggak bisa lepas deh dari adanya kolonialisme dan imperialisme Barat pada saat itu. Bisa di next dulu, kita lihat bagaimana alurnya. Oke, kita lihat di sini. Kalau misalkan tadi udah disinggung bahwa Bandung Lautan Api itu kan nggak bisa lepas dari peristiwa imperialisme dan kolonialisme bangsa Barat, di mana sebelum tahun 1942 ini, Nusantara itu masih berada di bawah kekuasaan dari imperialisme dan kolonialisme Belanda. Namun, ketika terjadi Perang Dunia Kedua, lalu Jepang berhasil melakukan penaklukan terhadap pangkalan militer milik Amerika pada tanggal 7 Desember 1941, itu menjadi awal atau gerbang di mana Jepang itu mulai memasuki kawasan Asia Afrika, kawasan Asia Tenggara. Nah, pada tahun 1942 ini barulah Jepang melakukan pendaratan di kawasan Indonesia. Nah, pendaratan sayangnya kekuasaan melalui pendaratan kekuasaan Jepang di Indonesia itu menjadi awal atau gerbang di mana Indonesia itu menjadi salah satu daerah kekuasaan Jepang. Namun sayangnya kekuasaan Jepang di Nusantara itu nggak berlangsung secara lama. Jepang melakukan penyerahan terhadap pihak sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 disebabkan oleh Amerika yang berhasil untuk meluluhlantahkan dua kota penting di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Nah, kalau misalkan kita lihat alur-alur dari peristiwa Perang Dunia Kedua, di mana pada tahun 1940 hingga 1942 ini, blok poros yang terdiri atas Jerman, Italia, Jepang itu sedang melakukan tindakan penyerangan terhadap pihak sekutu. Nah, penyerangan inilah yang nantinya menjadi awal atau memberikan kesempatan lah kepada Jepang untuk mampu menguasai kawasan di Nusantara, di Asia termasuk di kawasan Nusantara. Nah, dari tahun 1943 hingga 1944 itu tuh pihak sekutu mulai melakukan pertahanan, dan dari tahun 1944 hingga tahun 1945 pihak sekutu ini melakukan penyerangan terhadap pihak poros yang akhirnya nanti berhasil untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Nah, kalau misalkan kita melihat dari peristiwa ini, jadi ketika Jepang itu masih berada dalam ketika Nusantara itu berada dalam kekuasaan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, ternyata pihak sekutu itu udah melancarkan suatu strategi untuk melakukan penyerangan. Nah, strategi-strategi itu salah satunya adalah untuk menguasai lagi kawasan Indonesia, untuk merebut lagi lah kekuasaan-kekuasaan di Asia, termasuk di Indonesia. Nah, strategi itu dinamakan dengan Civil Affair Agreement, di mana perundingan ini merupakan perundingan yang dilakukan oleh pihak Inggris dan pihak Belanda, di mana tujuan dari Civil Affair Agreement ini adalah untuk merebut kembali lah, dikatakan seperti itu, untuk merebut kembali kekuasaan Jepang, kekuasaan Indonesia, merebut kembali Indonesia dari kekuasaan Jepang, seperti itu. Nah, dalam Civil Affair Agreement ini terdiri atas dua fase. Yang pertama, fase Panglima, fase pertama itu di mana Panglima tentara sekutu akan berwenang untuk menyelenggarakan operasi militer serta memilih law and order. Lalu selanjutnya pada fase kedua ini dilancarkan setelah kondisi normal, di mana NIKA akan mengambil alih tanggung jawab tersebut dari pihak Inggris sebagai perwakilan dari sekutu. Nah, pendaratan perlabuhan pihak sekutu ke Nusantara itu pertama kali kembali itu mendarat pada 16 September 1945. Di mana sebelum pendaratan tersebut, pihak sekutu itu udah mengirim 7 orang perwira pada tanggal 8 Septembernya. Untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk memata-matai Indonesia. Kalau kita lihat tadi, kan Jepang itu menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, di mana
pihak yang kalah, si Jepang ini diberikan tanggung jawab lah oleh Sekutu untuk apa? Untuk mempertahankan status quo-nya. Status quo di mana dia itu harus mempertahankan kondisi Indonesia itu seperti saat sesuai dengan kondisi saat Jepang masih dalam keadaan baik-baik aja gitu, dapat dikatakan seperti itu. Nah, namun ternyata dalam situasi yang sama pula Jepang itu dituntut oleh Indonesia, pihak Indonesia untuk apa? Untuk segera mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kedatangan 7 perwira ini pada 8 September 45 ini tujuannya adalah untuk memata-matai gimana sih kondisi Indonesia pada periode tersebut sebelum pendaratan atau pelabuhan pihak Sekutu di Tanjung Priok pada 16 September 1945. Nah, pendaratan pada 16 September 1945 di Tanjung Priok ini tuh dipimpin oleh Laksamana Peterson dengan kapal Cumberland. Bersamaan dengan kedatangan pasukan Inggris juga diikuti oleh pasukan Van der Plas yang menjadi wakil pasukan Van Mook untuk mempersiapkan pendudukan kembali Hindia Belanda di Indonesia. Nah, para petinggi Nika dan tentara Belanda ini sengaja diseludupkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar ya mereka itu nggak mengalami bentrokan lah, tidak mengalami bentrokan secara langsung. Dan pihak Sekutu ini kan tadinya emang datang ke Nusantara, tujuannya adalah untuk membebaskan tawanan-tawanan kan, untuk membebaskan tawanan lah. Namun ternyata mereka itu malah menyeludupkan tentara Belanda dan Nika ini. Akhirnya niat busuk mereka ini diketahuilah pada bulan November atau tepatnya ketika terjadinya peristiwa di Surabaya. Nah, ketika datang pada 16 September 1945, dia itu Sekutu itu nggak langsung datang ke Bandung. Nah, pendaratan di Bandung itu terjadi pada 12 Oktober 1945. Nah, pendaratan ini tuh dilakukan oleh pihak Sekutu dan langsung mengeluarkan ultimatum pertama. Ultimatum pertama ini dikeluarkan oleh pihak Sekutu untuk meminta rakyat dan TKR itu untuk menyerah, meletakkan senjata mereka deh. Seperti itu. Namun kan ultimatum tersebut nggak dihiraukan hingga nanti terjadi ultimatum ketiga. Nah, ultimatum kedua juga dikeluarkan oleh Jenderal McDonald, namun ultimatum itu nggak dihiraukan juga oleh rakyat, walaupun dalam ultimatum tersebut, fase-fase ultimatum tersebut terjadi bentrokan dan juga pada tanggal 27 November 1945 itu kan dikeluarkan ultimatum dengan pernyataan bahwa pihak Sekutu itu akan melakukan tindakan kekerasan kalau misalkan rakyat Bandung dan TKR itu nggak mau nurut lah, dikatakan sebagai itu, nggak mau nurut dengan pihak Sekutu, seperti itu. Bisa di next. Lalu selanjutnya pada 17 Maret 1946 ini ternyata menjadi ultimatum ketiga yang dikeluarkan oleh Letnan Jenderal Montagu mengeluarkan ultimatum yang ketiga. Nah, ultimatum ini tuh dinyatakan peringatan ini tuh dimajukan gitu lah, diteruskan kepada Sultan Syahir. Nah, ketika udah masuk ke dalam Sultan Syahir, akhirnya Sultan Syahir itu ngomong dong sama TKR dan pemimpin-pemimpin yang ada di Bandung pada saat itu bahwa udahlah kita kasih aja Bandung, karena kan tadi udah disinggung juga oleh Aini, kekuatan kita itu nggak mampu melawan kekuatan pihak Sekutu yang emang dengan peralatan yang modern. Terus pada saat itu juga kan terjadi bentrokan di mana-mana kan dengan pihak Sekutu. Akhirnya Sultan Syahrir ini menyuruh untuk ya udahlah setujuin aja ultimatum tersebut gitu, bukan berarti menyerah ya. Lalu karena pemerintahan di Bandung, TKR dan juga rakyat itu mau nggak mau harus ngikutin dong ultimatum tersebut. Namun mereka tuh tetap berpikir gimana ya caranya biar tetap bisa nyerahin Bandung, biar nggak ada perlawanan lah, meminimalisir perlawanan, tapi nggak membuat Bandung itu nanti dimanfaatkan oleh pihak Sekutu. Akhirnya pada tanggal 23 Maret 1946 ini TKR mengadakan musyawarah. Nah, musyawarah yang dihasilkan hasil dari musyawarah tersebut adalah akan membumi hanguskan kota Bandung yang diselenggarakan pada 24 Maret 1946 di pukul 24.00. Namun
ternyata pada tanggal 24 Maret 1946 ini pembakaran itu lebih maju. Jadi dari tadinya niatnya kan jam 24.00 dimajukan jadi jam 10, dan itu tuh dengan rules peledakan itu kayak di gedung amunisi dulu, ya, pembumi hanguskan rumah-rumah rakyat, terus pembumi hanguskan juga gedung amunisi. Nah, pembumi hanguskan gedung amunisi ini dilakukan oleh Muhammad Toha dan rekannya. Ya, nantinya ini Muhammad Toha dan rekannya itu akan menjadi korban tewas dalam pembakaran gedung amunisi tersebut. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, lanjut ke bagian saya yang mana udah masukin akhir cerita akhir peristiwa dari Bandung Lautan Api gitu kan ya. Penyelesaian lah. Nah, setelah peristiwa pembumi hangusan yang dilakukan oleh masyarakat Bandung pada saat itu, nah sehari setelahnya itu pada sekitar ada bulan Maret berlanjut hingga bulan April 1946, masih terjadi tuh pertempuran dan juga pembumi hangusan yang mana berada di daerah sekitar daerah Bandung gitu. Nah, kebanyakan pertempuran ini itu terjadi antara pihak yang melakukan pembumi hangusan yang mana mereka sudah melakukan evakuasi ke daerah Bandung Selatan gitu sama Bandung Utara gitu kan ya. Nah, mereka tiba-tiba bertemu gitu, atau di peristiwa lain ada pihak Belanda yang emang tahu bahwa ada pasukan para pejuang yang melakukan pengungsian di daerah ini. Lalu Belanda itu melakukan penyerangan, yaitu di daerah Dayeuhkolot, Cisaheum, Berung, daerah Buah Batu, daerah Pengalengan ke atas sana. Terus juga ada di mana suatu peristiwa yang memang membuat kaget gitu, karena tiba-tiba daerah evakuasi atau daerah pengungsian tiba-tiba dilakukan pengeboman oleh pesawat Belanda. Namun untungnya para pejuang kita ini, para pengungsi sudah pindah geser ke daerah Subang gitu. Jadi udah pindah dari daerah itu ke daerah Subang, jadi udah mending tuh nggak ada korban jiwa gitu. Nah, terus lanjut pada saat April 1946, karena pertempuran masih terjadi dan juga masyarakat kita itu masih kadang-kadang melakukan penyerangan terhadap pasukan-pasukan Belanda yang masih ada pada saat itu di daerah situ. Ditambahlah supply beberapa pasukan dari Belanda ini untuk menambah daya gendor atau daya serang dari pihak Belandanya sendiri, seperti itu. Yang mana hal ini juga membuat respon dari pejuang kita ketika Ahmad Nasution saat itu dia lebih lebih aware atau lebih siap-siap lagi lah merespon dari hal ini gitu. Lalu di April 1946 muncullah rencana Bandung rebut kembali, yang mana Komandan Ahmad Nasution ini memiliki inisiasi atau memiliki misi bahwa dia ingin melakukan perebutan kembali daerah Bandung gitu. Nah, dengan hal ini mereka merespon, beberapa komandan divisi lain yang ada di sekitar itu merespon gitu, bahwa ya melakukan perundingan terkait hal ini, melakukan persiapan dan lain-lainnya, dan mendapat kesimpulan bahwa beberapa pasukan yang ada di situ belum terlatih secara siap, walaupun beberapa di antaranya ada pasukan peta, Heiko dan lain sebagainya gitu. Sehingga untuk pelaksanaan Bandung merebut kembali di situ di April 1946 belum bisa terlaksanakan. Jadi mereka melakukan pematangan lagi dalam hal perencanaan, pelatihan, dan penyuplaian senjata-senjata. Sehingga pada saat Mei 1946 terjadilah pengorganisasian Tentara Republik Indonesia dalam divisi masing-masing. Yang mana di daerah Jawa sendiri terbagi dalam 7 divisi. Beberapa di antaranya divisi Siliwangi, divisi di daerah Cirebon Barat, divisi di daerah Subang, daerah Indramayu, dan di daerah sekitarnya. Sehingga hal ini membuat mudahnya koordinasi antara
Komandan AH Nasution terhadap para pimpinan-pimpinan divisi di daerah lainnya untuk melakukan perebutan kembali daerah Bandung, yang mana pada saat itu Bandung masih dikuasai oleh pasukan Belanda. Merespon hal ini, pasukan Belanda ternyata tidak hanya diam saja, malah mereka melakukan semakin gencar-gencar lah melakukan pemberluasan patroli di daerah wilayah pasukan Belanda sendiri. Mereka melakukan pemberluasan patroli ini bukan tanpa sebab, karena untuk melakukan memperluasan wilayah lagi, sehingga pada saat mereka melakukan patroli tidak sedikit mereka bertemu dengan para pejuang kita, sehingga terjadilah bentrok antara kedua belah pihak. Tidak terelakkan lah bentroknya, jadi kayak kita lagi patroli tiba-tiba ketemu musuh, ya tidak terelakkan bentrok antara keduanya. Lanjut ke bagian tanggal 30 Juni 1946. Karena adanya pemberluasan patroli dari pihak Belanda, para pejuang kita melakukan respon. Responnya adalah para pejuang kembali melakukan serangan ke Belanda. Ya, karena apa? Karena jika dilihat patroli dari yang dilakukan Belanda ini tambah lama tambah luas gitu. Dengan adanya hal ini, para pejuang kita merespon dengan cara melakukan serangan ke Belanda. Namun serangan ini dibilang berhasil tidak juga, dibilang gagal tidak juga, sehingga ya masih memberikan keuntungan kepada pihak kita. Pihak kita juga berhasil menggedor, memukul mundur beberapa plot-plot wilayah dari pasukan Belanda sendiri gitu, walaupun tidak semuanya atau tidak sebanyak itu. Nah, lanjut ke tanggal 15 Juli 1946, Muhammad Toha, ya kita tahu bahwa dia itu mempunyai impian untuk meledakkan gitu gudang mesiu dari pasukan sekutu sendiri, pasukan Belanda ini, karena pusat persenjataan dari pasukan Belanda itu ada di gudang mesiu ini di daerah Dayakolot. Karena itulah Muhammad Toha bersama teman-temannya memiliki impian, memiliki tujuan bahwa dia ingin meledakkan gedung ini. Dia saking semangatnya, dia sampai 3 tahap pimpinan. Dia samperin buat apa? Buat ngomong ke pimpinannya bahwa saya pengen meledakkan gedung ini, hingga akhirnya impian tersebut dapat terwujud. Namun sayangnya ada 2 pasukan yang gugur pada saat itu, yaitu Ramdan dan juga Muhammad Tohani sendiri, yang mana dia melakukan peledakannya itu dengan meledakkan dirinya sendiri juga gitu. Dan dia juga ikut menjadi korban dalam ledakan itu juga. Nah, lanjut ke sebenarnya ini maksudnya beberapa hari kemudian gitu, ini tipe ya, tapi masih bulan Juli, masih pertengahan Juli, Belanda merespon dari adanya ledakan di gudang mesiu. Belanda melakukan serangan balik gitu, sehingga tidak terelakkan gitu pertempuran antara kedua belah pihak, antara pihak pejuang kita dan juga para pasukan dari Belanda itu, sehingga beberapa menimbulkan korban jiwa dari pasukan Belanda sendiri dan juga dari pasukan kita. Nah, di antara Juli sampai Agustus 1946, Belanda masih gencar-gencarnya melakukan konfrontasi, penyerangan, penyergapan ke daerah-daerah sekitar yang emang berada masih dekat dengan daerah Bandung kota gitu. Mereka masih menyerang ke daerah Bandung Kabupaten seperti Bandung Selatan, Bandung Utara, kadang-kadang menyisir ke daerah Subang juga gitu, untuk melakukan penyerangan-penyerangan ke desa-desa warga, ke rumah-rumah warga, dengan dibantu oleh antek-antek dari Belanda ini, seperti etnis Tionghoa yang memang oknum gitu. Kami menyebutnya oknum karena semua etnis Tionghoa pada saat itu mendukung Belanda. Juga ada beberapa antek-antek lain, yaitu memang orang Indonesia, orang pribumi yang memang pro terhadap Belanda pada saat itu. Mereka melakukan penyerangan, penyergapan terhadap desa dan juga rumah warga seperti di daerah Cicahem, Dayakolot dan lain sebagainya gitu. Nah,
Lalu apa sih hasilnya dari pertemuan ini yang udah terjadi gitu dari Maret hingga ke akhir tahun. Tercetuslah sebuah perundingan gitu antara tiga belah pihak gitu, antara pihak sekutu, pihak Belanda, dan juga pihak Indonesia, yaitu terjadi perundingan yang mana perundingan awal itu terjadi di mana bulan September akhir. Namun perundingan ini gagal dan ia tidak hasil dari perundingan ini tidak memiliki hasil lah, intinya bahwa kedua belah pihak antara Belanda dan juga Indonesia tidak setuju terkait ini. Beberapa minggu kemudian pada saat Oktober, mereka juga melakukan perundingan kembali antara tiga belah pihak ini, tetapi itu tidak dapat terpenuhi itu teman-teman. Nah, lalu di bulan November inilah terdapatlah hasil yang mana yang kita kenal dengan perundingan Linggarjati. Perundingan ini antara beberapa pihak gitu di daerah Linggarjati di Cirebon, Jawa Barat, yang mana beberapanya kita tahu hasil-hasilnya gitu. Namun beberapa saat ke depan, beberapa saat waktu, hal ini terjadilah gencatan senjata dan beberapa diantaranya bisa diredam selama beberapa bulan ke depannya gitu. Nah, jadi itu adalah akhir dari bagaimana runtutan peristiwa-peristiwa setelah bom hangusan di daerah Bandung itu. Yang kita tahu kan bom hangusan yang udah selesai gitu. Ternyata di setelahnya masih adanya pertempuran di sekitaran Bandung, daerah Bandung Selatan, Bandung Utara, hingga mepet ke Subang, daerah Cirebon gitu, sehingga akhirnya ujungnya adalah di mana di perundingan Linggarjati. Namun perundingan Linggarjati juga diingkari oleh pihak Belanda, yang mana pihak Belanda melakukan agresi militer pertamanya. Itu berlanjut ke kelompok selanjutnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.